Drama ini dimulai dari percakapan seorang anak tunanetra dan seorang biksu di tepi pantai. Pak Biksu menceritakan tentang dunia manusia yang katanya berdampingan dengan dunia para dewa. Yang Pak Biksu sebut dunia para dewa itu sebagai dunia alam para dewa, yang di dalamnya ada beberapa dewa yang berkuasa, seperti dewa penguasa negeri air, negeri bumi, dan langit. Tapi ada satu dewa yang ditakdirkan untuk menjadi raja dari seluruh alam dewa, yaitu Raja Negeri Air. Untuk mendapatkan jabatan tersebut, Raja Air harus membawa 3 batu untuk membuat segel kerajaan. Dan dewa yang mempunyai batu itu dewa yang tinggal di dunia manusia. Tepatnya pada tahun 2018, di dunia manusia seorang wanita yang berpakaian baju merah menceburkan diri ke dalam sungai. Di saat yang sama, di Kayangan, seorang peramal dengan berpakaian ala-ala kerajaan merasakannya. Dia meramalkan bahwa seorang kaisar baru akan terlahir setelah 3000 tahun. Dan peramal itu langsung memerintahkan pelayannya untuk memanggil dewa yang bernama Habek. Sedangkan dewa Habek sendiri saat ini sedang dilukis oleh seseorang. Namun saat lukisan itu hampir selesai, Pak pelukis terlihat kebingungan lantaran dewa Habek keenakan merem sampai ketiduran. Pak pelukis dengan sopan meminta dewa Habek membuka matanya untuk dia lukis. Namun dayang dari dewa Habek meminta Pak pelukis tersebut untuk tidak membangunkannya. Yang tidak lama dari itu, pelayan pendeta agung datang, berniat menyampaikan sesuatu. Namun sebelum pelayan tersebut menyampaikan pesannya, dewa Habek menolaknya. Lantaran hampir setiap hari pendeta agung mengirimkannya pesan yang tidak penting. Saat pelayan itu mengatakan tentang lautan sudah menjadi merah, dewa Habek terkejut dan langsung membuka matanya. Sedangkan Pak pelukis yang melihat itu sangat takjub dengan keindahan mata Habek. Habek menemui pendeta agung dan bertanya apakah raja mereka tahu tentang ini. Pendeta agung menjawab raja mereka tahu, dan raja bergembira setelah mengetahui tanda merah ini, karena tanda merah inilah yang selama ini sang raja tunggu-tunggu. Habek mengerti bahwa rajanya sudah lelah setelah ribuan tahun menjadi raja. Pendeta agung memberikan peta ketiga lokasi batu keramat yang harus dibawa Habek. Peta itu terlihat berubah menjadi air dan masuk ke dalam tangan Habek. Habek mulai memprediksi bahwa dewa-dewa lainnya pasti sedang bergembira. Namun pendeta agung memperingatkan Habek harus sudah kembali sebelum tanda merah selanjutnya terjadi. Pendeta agung menenangkan Habek. Mereka masih punya banyak waktu katanya, dan meminta Habek untuk bersenang-senang di dunia manusia. Habek tidak tertarik. Dia akan sesegera mungkin membawa batu keramat dan kembali ke Kayangan. Yang setelahnya Habek menggerutu sendiri. Menurutnya budaya ini sangat menyusahkannya bagi dewa yang hobinya rebahan. Dan berjanji jika dia naik tahta nanti bakal merubah peraturan tersebut. Habek pun penasaran terkait batu keramat yang ada di dunia manusia. Namun pendeta agung malah meminta Habek mencari tahu sendiri alasannya. Pendeta agung juga bertanya soal pelayan surgawi kepada Habek, siapa tahu tidak tahu. Habek mengetahuinya mereka adalah manusia dan keturunannya yang berjanji melayani dewa. Pendeta agung memberikan sebuah benda keramat kepada Habek. Benda itu adalah benda yang bisa memanggil pelayan surgawi di dunia manusia. Dan jika Habek menemui masalah di bumi, pendeta agung meminta Habek untuk memanggilnya. Namun dengan sombongnya Habek mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan pelayan. Pendeta agung mengatakan bahwa pelayan Habek cantik loh. Yakin Habek tidak mau katanya. Habek kembali menolak dan pergi meninggalkan pendeta agung begitu saja. Habek bersama pelayannya bercerita tentang Biriom. Habek mengupati negeri langit yang menunjuk Biriom menjadi penjaga langit. Pelayan Habek penasaran alasan Habek begitu membenci Biriom. Padahal katanya dulu Biriom dan Habek sahabatan. Pelayan Habek meminta Habek untuk mempelajari dunia manusia sebelum pergi. Dan karena itu juga Habek mengajak pelayannya. Lantaran sebelumnya pelayannya tersebut sudah pernah pergi ke dunia manusia. Pelayannya Habek penasaran siapa pelayan tuanya di dunia manusia, yang dia tahu pelayan tuanya tersebut seorang wanita cantik. Di dunia manusia, seorang wanita melihat bintang jatuh dengan pergerakan jigjag. Lantas perempuan itu langsung meminta permohonan. Dia meminta banyak uang. Namun yang jatuh bukannya uang, melainkan Habek yang hanya memakai sempak. Wanita itu pingsan, dan Habek melihat baju yang dibawa wanita itu dan memakainya. Sambil berkata Habek bakal memberikan kehormatan karena sudah meminjamkan bajunya.
Namun setelahnya, Habek tersinggung dan berjanji bakal menghukum wanita itu setelah mendengar mengupati pencuri bajunya. Habek menyusuri jalan seorang diri dengan kebingungan. Dia juga bertanya-tanya dengan keadaan Namsuri pelayannya. Yang tidak lama dari itu, Namsuri muncul mengkhawatirkan Habek. Namun Habek terlihat kesal lantaran pakaian yang seharusnya dipakainya malah dipakai Namsuri. Akhirnya Habek sambil melotot memerintahkan Namsuri untuk bertukar pakaian. Malam itu, Namsuri pun kebingungan dengan cara mereka mendarat di bumi. Padahal katanya baru 55 tahun Namsuri tidak menginjakan kaki di bumi. Dan bumi sudah berubah. Habek meraba-raba kantong pakaiannya mencari peta yang diberikan pendeta agung. Namun peta tersebut tidak ada. Namsuri meminta tuannya untuk menggunakan kekuatan untuk mencari. Habek memejamkan matanya, berniat menerawang keberadaan peta yang dicarinya. Namun Habek malah meremelek tidak jelas. Dan Habek mengaku ada yang hilang di dalam dirinya. Habek mencoba kekuatannya kembali pada selembar daun, namun daun tersebut tidak ada perubahan. Namsuri langsung panik saat menyadari Habek kehilangan kekuatannya. Habek mencoba tenang dan meminta Namsuri untuk kembali ke negeri air. Tapi Namsuri menjelaskan bahwa keduanya tidak bisa kembali sampai misi keduanya selesai. Namsuri meminta Habek untuk meminta tolong sama pelayan surgawinya. Namun yang jadi masalahnya, benda yang diberikan pendeta agung pun ikutan hilang, sehingga membuat Namsuri semakin panik dan mengupati Habek yang ngeyel tidak mau belajar dulu tentang dunia manusia. Sambil menunggu Namsuri ganti baju, Habek berdiam diri di sebuah taman yang terdapat kolam. Habek mencoba tenang. Dia menyadari bahwa di negeri langit pun Habek kehilangan kekuatannya dan yakin kekuatannya bakal kembali dalam waktu dekat. Dan di sana Habek kembali mencoba kekuatannya. Dia berbicara sendiri, memperkenalkan dirinya sendiri kepada air sekolam, bahwa Habek adalah tuannya. Di saat Habek berkonsentrasi, di saat yang sama perempuan tadi pun datang. Dia sedang menghubungi seseorang. Dan tidak lama dari itu, sebuah air mancur mengejutkan perempuan itu. Sedangkan Habek sendiri bangga dengan kekuatan yang diperlihatkannya. Namun ternyata air mancur itu sengaja dinyalakan oleh beberapa orang teknisi, bukan dari kekuatan Habek. Akhirnya Habek pun kembali bertemu dengan perempuan yang bajunya dicuri Habek. Habek menemuinya dan menjelaskan bahwa Habek tidak mencuri bajunya. Dia hanya meminjam saja katanya. Habek meminta perempuan itu memperkenalkan diri dan meminta alamatnya dan akan mengabulkan apapun permintaan perempuan itu. Namun perempuan itu tidak mengatakan namanya. Dia malah mencurigai Habek pria stres. Habek malah memaksa apa keinginannya. Sampai akhirnya perempuan ini jengkel dan mengatakan bahwa dia mau uang. Mendengar itu Habek malah bingung. Dia tidak tahu apa itu uang. Perempuan itu hanya tertawa karena sudah meladeni pria stres. Tidak lama dari itu seseorang datang menjemput perempuan ini. Tapi Habek menghentikannya. Dia masih memaksa perempuan itu untuk mengatakan nama dan alamatnya. Pria yang menjemput perempuan ini pun jengkel dengan ulah Habek. Dan Habek pun memperkenalkan dirinya sebagai Habek calon raja negeri air dan calon kaisar para dewa. Mendengar itu, pria ini menebak bahwa Habek pria stres. Yang setelahnya pria ini memberikan kartu klinik untuk Habek berobat. Yang tidak lama dari itu Namsuri kembali. Beliau bertanya soal kehidupan manusia termasuk bertanya soal penginapan kepada orang lain. Dari informasi yang didapatnya, Namsuri mendapatkan penginapan yang sangat bagus. Tempat itu persis di dekat air seperti rumah tuanya di Kayangan. Namun Habek menolak. Semua itu tidak perlu lagi karena kekuatannya sudah kembali. Dengan sombongnya Habek mengatakan itu. Mendengar itu Namsuri dengan semangat meminta Habek merubah batu menjadi sebuah emas. Namun batu tersebut masih tetap menjadi batu. Yang pada akhirnya Habek menerima tawaran Namsuri untuk pergi ke penginapan. Yang ternyata penginapan itu berada di tengah danau kota. Dan tempat tinggal yang dimaksud ternyata hanya sebuah rumah-rumahan balon karya dari mulut Namsuri sendiri. Keesokan paginya Habek tampak bingung saat melihat begitu banyak manusia di dekat penginapannya. Yang tidak lama dari itu Namsuri datang mengabarkan bahwa petanya benar-benar tidak bisa ditemukan dan menduga jatuh saat perjalanan ke bumi. Habek berniat pergi ke gerbang surgawi lantaran gerbang tersebut dijaga oleh pelayan manusia untuk para dewa. Namsuri terkejut apakah tuannya ini sudah menyerah di dunia manusia. Habek tidak ingin disebut dewa susah atau dewa yang butuh pertolongan. Akhirnya dia berdalih kepada Namsuri bahwa dia hanya ingin memberikan kesempatan kepada pelayannya untuk melayani dewa.
Akhirnya Hambek dan Namsuri pergi ke tempat tersebut dengan menumpang di sebuah mobil kol buntung. Sesampainya di sana, Namsuri menjelaskan seharusnya mereka mendarat di tempat itu dan mestinya gerbangnya juga tidak terlihat oleh manusia. Namun Hambek malah fokus dengan tembok gerbangnya yang tampak butut. Namsuri menjelaskan bahwa keturunan para pelayan dewa tidak tahu apa-apa. Dan untuk menunjukkan bahwa Hambek adalah tuanya, Hambek harus memperlihatkan kalung pemberian pendeta agung yang sebelumnya hilang. Hambek menenangkan Namsuri. Dia mengaku punya dua cara untuk memperlihatkan bahwa dia tuanya kepada pelayannya. Cara pertama, Hambek akan menggunakan pesonanya dan yakin pesonanya tersebut bisa meluluhkan seluruh hati perempuan. Dan cara terakhir sungguh membuat Namsuri terkejut dan meminta tuanya untuk tidak melakukannya. Menurutnya cara tersebut bisa menyiksa manusia. Tidak lama dari itu, suara seorang perempuan terdengar dari belakang Hambek dan perempuan itu adalah perempuan sebelumnya. Perempuan ini pura-pura melupakan kejadian semalam dan bertanya apakah Hambek tertarik membeli tanahnya. Namun Hambek malah mengakui tanah milik perempuan ini adalah tanah miliknya, sehingga Namsuri yang mendengar itu tebok jidat. Hambek sadar bahwa perempuan ini adalah pelayannya, dan rencana pertama akan segera diperlihatkannya. Hambek mendekati perempuan itu dan membelai mukanya mencoba merayu, namun malah berakhir disebut pria kurang ajar, yang berakibat perempuan ini ketakutan dan kabur. Namun Namsuri menabrakkan dirinya sehingga membuat perempuan ini harus bertanggung jawab untuk membawa Hambek dan Namsuri ke rumah sakit. Tapi Hambek menolak pergi ke rumah sakit, yang dia inginkan ikut bersama perempuan ini. Pembicaraan itu teralihkan saat mobil yang mereka kendarai kehabisan bensin dan tersesat di tengah hutan. Belum lagi handphone yang digunakan perempuan ini mendadak kehabisan baterai. Akhirnya Hambek mengutus Namsuri untuk membelikan bensin. Setelah Namsuri pergi, sekarang tinggal Hambek dan perempuan ini berduaan di dalam hutan. Perempuan itu mulai penasaran terhadap Hambek dan mulai mempertanyakannya. Alasan Hambek terus-menerus berkata kalau dirinya dewa. Namun malah direspon marah-marah oleh Hambek sehingga perempuan ini tidak berani bertanya lagi. Perempuan ini pun tampak jengkel lantaran dirinya dianggap pelayan dan setiap bertanya harus disisipi kata tuan kepada Hambek. Yang pada akhirnya meledaklah kemarahan perempuan ini. Dia mengatakan bahwa dia bukan pelayan Hambek dan namanya adalah Soa. Setelah beberapa jam Namsuri tidak kunjung datang, akhirnya Soah dan Hambek memutuskan untuk berjalan kaki. Namun keduanya malah dihadang seekor babi hutan. Yang pada akhirnya Soah dan Hambek bersembunyi di bagasi mobil dan saling berhimpitan. Di momen itulah Hambek tampak aneh saat merasakan dipeluk-peluk Soah yang saat itu sedang ketakutan. Sampai akhirnya Namsuri datang. Dia datang dengan seorang pemburu dan Namsuri sendiri berhasil mendapatkan bensinnya. Akhirnya ketiganya kembali ke kota, dan sekarang yang menyetir mobil Soah adalah Hambek. Ajaib memang sekali lihat Hambek bisa mahir mengendarai mobil. Namun saat Soah mengetahui bahwa Hambek tidak mempunyai SIM, Soah marah besar dan meminta Hambek untuk berhenti. Akhirnya Hambek berhenti di pinggir jalan dan Soah berterima kasih. Sebelum akhirnya mengambil kunci mobilnya dan pergi. Namun Hambek tampak kesal ditinggal begitu saja. Dia mengatakan bahwa leluhur Soah melakukan perjanjian akan melayani para dewa dan memerintah Soah untuk membawa Hambek ke rumahnya. Jika Soah menolak, Soah bakal menderita, ancamnya. Soah yang sebelumnya tertawa mendengar dongeng yang diucapkan Hambek berubah menjadi jengkel. Dia meminta Hambek lebih baik ke rumah sakit daripada ke rumahnya. Soal ancaman Hambek sebelumnya, Soah sudah kebal dengan penderitaan. Soah pun meminta tolong kepada Hambek untuk pergi dan tidak mengganggunya lagi. Namun ternyata Hambek pun tidak mau diperintah. Akhirnya dia berencana menggunakan taktik terakhirnya. Hambek mencium Soah dengan harapan bisa membangunkan jiwa pelayan dewa dalam dirinya. Namun yang terjadi Hambek malah baper sendiri. Untuk menutupi rasa aneh di dalam hatinya tersebut, Hambek memperingatkan bahwa Soah adalah pelayan miliknya dan meminta Soah untuk menurut kepada Hambek. Namun sebelum melanjutkan perkataannya, Hambek sudah terlebih dahulu digendong dan dibawa kabur oleh Namsuri. Yang setelahnya keduanya mendengar teriakan Soah yang menerikan Hambek brengsek. Hambek jengkel dengan Namsuri yang tiba-tiba membawanya kabur dan meminta Namsuri untuk meredakan emosi Soah. Dengan ekspresi jengkel dan ketakutan dengan ulah tuanya itu, Namsuri memohon untuk tidak mencium manusia secara tiba-tiba. Namsuri yakin jika Hambek kembali menemuinya, sekarang Hambek pasti kena gampar. Hambek dan Namsuri kembali ke singgasana mereka untuk beristirahat.
Pagi pun tiba, yang kebetulan hari itu bertepatan dengan hari Minggu. Kebetulan juga di taman tersebut terselenggara sebuah acara lomba skateboard, yang dimana pemenangnya bisa mendapatkan hadiah banyak uang. Namsuri yang sadar Hambek bisa melakukan apa saja sekali lihat, memohon kepada Hambek untuk ikut lomba tersebut. Lantaran saat ini mereka butuh uang untuk hidup di dunia manusia. Ceritanya, Hambek mengikuti lomba dan sukses memperlihatkan skill tingkat dewa. Penyelenggara yang menyaksikan aksinya tersebut tidak mau memberikan hadiahnya kepada Hambek, walaupun Hambek memenangkan pertandingannya. Mereka mengira bahwa Hambek pemain profesional, dan pemain profesional dilarang ikut perlombaan. Yang tidak lama dari itu, Hambek tanpa sengaja melihat Soah menyaksikan aksinya, dan sekarang Hambek malah mengejar Soah sambil berteriak-teriak dengan panggilan pelayan. Namun saat itu Hambek kehilangan jejak Soah. Soah berkamuflase di tengah ibu-ibu yang sedang senam jumba. Tidak habis akal, Hambek ingat pernah diberikan kartu nama klinik, dan disinyalir itu adalah alamat Soah. Dan saat ini Hambek dan Namsuri berencana mendatangi alamat klinik tersebut. Hambek dan Namsuri pergi dengan menggunakan sebuah taksi. Sesampainya di lokasi, Namsuri kebingungan mencari-cari gedung yang dimaksud yang katanya ada di pinggir jalan. Yang tidak lama dari itu, Hambek meminta Namsuri diam sambil menunjuk ke lokasi Soah yang saat itu sedang membantu kakek-kakek menyeberang. Hambek menebak bahwa jiwa pelayan Soah sudah terbangun, dan menebak saat ini Soah sudah bisa membaca pikirannya dan berit menemuinya. Setelah itu Hambek langsung menemui Soah sehingga membuat Soah terkejut dan bertanya kenapa Hambek bisa ada di sana. Hambek mengaku menggunakan setengah uang pemberian Soah untuk naik taksi. Hambek juga bertanya alasan Soah kemarin kabur. Hambek mengatakan jika Soah sudah sadar kalau Soah pelayannya, seharusnya Soah menyapanya. Menurut Hambek, sikap Soah kemarin sangat tidak sopan dan memerintahkan Namsuri untuk mengajarinya. Hambek juga memerintahkan Soah untuk menyiapkan tempat tinggal, makanan, dan air untuk Hambek dan Namsuri. Hambek juga memerintahkan Soah untuk mencari seorang dewa. Mendengar itu membuat Soah jengkel. Dia langsung menyeret Namsuri dan meminta Namsuri untuk stop menganggap Hambek tuanya. Dan Soah meminta Namsuri untuk membawa Hambek ke rumah sakit jiwa. Soah juga menolak menampung Hambek di rumahnya dan meminta Hambek untuk pergi ke dinas sosial saja jika membutuhkan bantuan. Dan mengancam Hambek jika keduanya muncul kembali dia akan melaporkannya ke polisi. Hambek pun mengancam balik, dia pun katanya akan meninggalkan Soah sebagai pelayan dewa. Hambek mengatakan itu berlaga seperti dewa yang sedang marah. Namun pada kenyataannya itulah yang diinginkan Soah. Yang setelahnya Soah maupun Hambek pergi dengan kejengkelan masing-masing. Di tengah kekesalannya terhadap Soah, Hambek dikejutkan dengan pengakuan Namsuri yang katanya pernah mengubur emas di sebuah tempat. Namun sesampainya di tempat itu, mereka kembali dibuat kesal lantaran tempat penyimpanan emasnya sekarang sudah berubah menjadi gedung-gedung tinggi. Penderitaan dewa ini ternyata tidak sampai di situ saja. Hambek tiba-tiba saja dicium oleh seorang pria yang tidak dia kenal. Orang itu juga tahu bahwa Hambek dewa yang sedang kehilangan kekuatannya, dan dia mengancam Hambek. Di tengah kekesalannya akibat orang itu, Hambek pun bertanya kepada Namsuri, siapa orang itu? Dan diketahuilah bahwa orang itu adalah dewa rakus yang bernama Jugolin, yang kabur dari kayangan gara-gara Hambek. Setelahnya Hambek dan Namsuri naik kereta, namun Hambek tampak kesal karena Hambek inginnya kembali naik taksi. Namsuri memperlihatkan sisa uang pemberian Soah yang hanya cukup untuk naik kereta. Namun ternyata di momen itulah Hambek menyadari, sekarang dia merasakan lapar. Belum diketahui apa penyebabnya, apakah akibat dari dicium dewa rakus. Namun di tengah perjalanannya tersebut, Hambek melihat penumpang lainnya sedang memainkan ponselnya. Dan Hambek melihat di ponsel orang itu terpampang perempuan yang Hambek kenal. Lantas Hambek mengikuti perempuan itu sampai meninggalkan kereta. Sedangkan Namsuri sendiri tidak menyadari Hambek meninggalkannya. Sehingga saat keduanya sadar, kereta sudah kembali berjalan dan keduanya terpisah. Di tengah kebingungannya itu, Hambek bertemu dengan seorang pria. Pria itu melihat ada aura yang berbeda di dalam diri Hambek. Pria itu dan Hambek saling bercerita, namun cerita keduanya tidak ada yang nyambung. Terlihat lebih seperti obrolan kedua orang stres. Pria itu membicarakan dirinya yang katanya penyelamat dunia. Sedangkan Hambek sendiri tidak percaya dan mengaku bahwa dirinya lah Raja para Dewa, sang penyelamat itu. Pria itu tidak terima dengan pengakuan Hambek, yang berakibat teriak-teriak sendiri. Yang mengejutkan ternyata pria itu benar-benar pria stres dan pasien dari Soah yang kabur.
Yang tidak lama dari itu, Soah datang dengan keadaan pasiennya sudah stres berat dan berniat bunuh diri. Sampai akhirnya pria itu benar-benar menceburkan dirinya ke sungai dan Soah tidak bisa berbuat apa-apa. Lantaran Soah sendiri punya trauma terhadap air. Hambek melihat Soah menangis saat itu juga Hambek langsung terjun ke sungai dan menolong pasiennya Soah. Berkat itu juga Hambek mendapat pelukan dari Soah sebagai bentuk rasa terima kasihnya kepada Hambek yang telah menyelamatkan pasiennya. Sedangkan Hambek sendiri hanya bengong saat dia peluk Soah. Malamnya Soah masih berada di tempat Hambek dan melihat tempat tinggal Hambek yang sedikit unik. Soah bertanya kabar Hambek dan dijawab Hambek baik-baik saja. Namun tampaknya Soah agak sedikit kasihan kepada Hambek dan meminta Hambek untuk meminta bantuan kepada Dinas Sosial Korea. Hambek meminta Soah untuk tidak mempedulikannya dan memintanya pergi. Soah kembali berterima kasih kepada Hambek, namun saat Soah berniat beneran pergi, dia dikejutkan dengan bisa mendengar isi hati Hambek yang saat itu sedang mengumpatinya, mengatakan kalau Soah tidak punya hati dan tidak tahu terima kasih katanya. Pagi itu Hambek dan Namsuri memainkan sebuah handphone yang menampilkan sebuah video iklan yang diperankan oleh artis yang bernama Hyera. Yang jadi masalahnya, Hambek dan Namsuri menganggap Hyeri kenalannya yang bernama Dewi Mora dari negeri langit. Keduanya menganggap bahwa Mora terperangkap di sebuah benda aneh yang keduanya tidak tahu apa itu handphone. Yang ternyata handphone tersebut adalah handphone milik seorang anak yang keduanya pinjam. Hambek juga mempertanyakan dari mana bocah ini mendapatkan benda aneh itu. Sampai akhirnya bocah itu menunjukkannya dan dibawalah Namsuri dan Hambek ke sebuah konter. Tambah bingunglah keduanya saat melihat banyak benda aneh yang terpajang di atas toko. Tambah bingung lagi saat sales konter tersebut menerangkan fitur-fitur handphonenya. Hambek dan Namsuri akhirnya pergi karena tidak mempunyai uang. Jangankan untuk membeli handphone, untuk makan sehari-hari saja keduanya tidak bisa. Untunglah Namsuri punya pengalaman tinggal di bumi dan sekarang dia bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan Hambek. Berkat perjuangan Namsuri, keduanya bisa membeli sebungkus kerupuk dan air putih untuk makan dan minum sehari-hari mereka. Yang tidak lama dari itu, Hambek tiba-tiba saja ditemui Soah. Hambek sedikit bingung melihat kondisi Soah saat ini yang terlihat rambut acak-acakan dan terdapat bulatan-bulatan hitam di kedua matanya. Yang ternyata Soah sudah tidak tidur selama 2 hari karena terteror oleh suara-suara aneh di sekitarnya. Soah mungkin menyadari itu akibat dosanya kepada Hambek. Soah menawarkan kepada Hambek untuk melakukan pengobatan dengan profesornya. Sebenarnya Hambek pun sadar bahwa Soah benar-benar menganggapnya stres. Hambek pun bingung menjelaskan bahwa dia itu benar-benar seorang dewa. Namun Soah yang sejak awal menganggap Hambek stres, dia hanya menyarankan jika Hambek berubah pikiran, meminta Hambek untuk datang ke tempatnya. Yang tidak lama dari itu, Namsuri datang mengabarkan bahwa dia melihat emas, yang ternyata yang dimaksud Namsuri adalah sebuah gedung. Sedangkan Hambek sendiri menganggap gedung itu sebagai candi dan tidak berniat mengambilnya. Namun mata Hambek teralihkan oleh sebuah papan elektronik yang menampilkan iklan yang diperankan oleh Hyera, dan lagi-lagi Hambek menganggap bahwa artis tersebut adalah Mora. Malamnya Hambek kembali berniat menemui Soah, namun Hambek melihat Soah mendapatkan perlakuan jahat dari seorang perempuan. Saat itu Hambek menolong Soah dan mengaku sebagai cowoknya. Perlakuan Hambek tersebut cukup membuat Soah terdiam. Hambek membawa Soah ke tempat tinggalnya, lantaran Hambek tidak tahu tempat tinggal Soah. Yang lebih konyol lagi, alasan Hambek menemui Soah hanya untuk meminjam uang untuk membeli handphone. Hambek dan Soah berjalan kaki di tepian sungai Han. Hambek juga bercerita tentang Mora yang terjebak di dalam handphone. Setelahnya Hambek dan Soah duduk di tepian sungai sambil memperhatikan papan elektronik. Soah bercerita seandainya Hambek itu benar-benar seorang dewa, apakah Hambek bisa membuat gedung tinggi, jembatan dan semua yang ada di depan matanya Soah tunjuk. Dengan pedenya semua yang dikatakan Soah, Hambek mengaku bisa mewujudkan dengan satu jentikan jari saja. Hambek juga mengaku bahwa ia bisa membuat emas. Soah pun meminta Hambek untuk membuktikannya, tapi Hambek menolaknya. Dan saat itu Soah kembali sadar telah ditipu pria stres. Tidak lama dari itu papan elektronik menampilkan iklan Hyera dan Hambek menunjukkannya kepada Soah. Itu loh Mora yang Hambek maksud. Seketika Soah terkejut, Soah menjelaskan bahwa dia itu artis bernama Hyera dan membenarkan juga dia dijuluki Dewi Korea. Yang jadi masalahnya menurut Soah, apakah wanita sesempurna Hyera mau ditemui pria stres seperti Hambek? Hambek menenangkan Soah lantaran Mora adalah wanitanya. Dan jika Soah bisa mengantarkannya ke tempat Mora, Hambek berjanji bakal melepas Soah menjadi budaknya.
Keesokan paginya akhirnya Soah mengantarkan Hambek ke tempat tinggal Yera. Dan untuk pertama kalinya Hambek tersenyum kepada Soah, seolah mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun ternyata walaupun sekarang Soah sudah lepas menjadi budak dari Hambek, pada kenyataannya ada yang mengganjal di hati Soah. Soah masih mengira Hambek pria stres dan pasti membuat keributan. Apalagi setelah mendengar bahwa sekarang Hira sedang melakukan pemotretan. Dan Hambek sendiri sekarang sedang pede-pedenya. Dia masuk ke dalam gedung saat ditanya oleh seorang pegawai mau kemana. Hambek dengan bangga mengatakan ingin membuat kejutan untuk perempuan yang dicintainya. Akhirnya Hambek melihat Mora dan memanggilnya. Yang mengejutkan ternyata Hira benar-benar Dewi Mora. Itu dibuktikan dia bisa mendengar suara hati Hambek dan dia pun tidak terkejut dengan kedatangannya. Hanya saja dia malah meminta pengawalnya untuk mengamankan dan tidak sudi ditemui Hambek. Sehingga membuat Hambek marah dan membuat keributan. Yang tidak lama dari itu Soah datang melindungi Hambek. Dia mengatakan bahwa Hambek stres dan Hambek adalah pasiennya. Yang tidak lama dari itu Soah terdorong oleh para pengawal Mora sehingga membuat Hambek kembali marah. Hambek menolong Soah dan mempertanyakan kondisinya. Di momen itulah Hambek tanpa sadar menggenggam tangan Soah. Yang entah kenapa membuat Mora marah dan menampar Hambek beberapa kali. Soah yang tidak menyadari Mora melakukan itu karena cemburu, lantas memperingatkan Mora untuk tidak sok cantik. Dan Soah menganggap Mora sama stresnya seperti Hambek. Sebelum membawa pasiennya pergi, Soah memberikan kartu kliniknya dan berjanji akan memberikan diskon bagi Mora jika Mora berobat kepadanya. Yang ternyata Hambek tersinggung karena Soah membuli Mora. Hambek memperingatkan Soah bahwa Mora seorang dewi dan dia bakal selalu cantik selamanya. Dan meminta Soah untuk tidak ikut campur. Soah kesal sambil menjelaskan bahwa dia hanya ingin menyelamatkan Hambek dari dunia yang tidak masuk akalnya. Lantas Hambek membenarkan keanehannya. Alasannya karena dunianya dan dunia Soah berbeda. Soah mulai menyerah dan mengikuti cara berpikir Hambek. Soah mengaku bahwa dia bisa mempertemukan Hambek dengan dewa. Yang setelahnya dia menghubungi temannya yang bernama Hyomi. Soah membawa Hambek dan Namsuri ke sebuah gedung. Hambek sendiri meminta Namsuri untuk tinggal di luar gedung, sedangkan dirinya dibawa Soah masuk ke dalam. Yang ternyata peramal itu adalah Hyomi. Dia sengaja diminta Soah untuk berpura-pura menjadi peramal dan meyakinkan Hambek bahwa dia manusia biasa. Namun, rencana Soah tersebut sudah diketahui Hambek sehingga membuat Hambek murka, merasa dipermainkan dan Hambek memecat Soah menjadi budaknya secara tidak hormat. Saat Soah pergi meninggalkan Hambek, tiba-tiba saja seorang pria menculiknya. Kejadian itu tanpa sengaja dilihat Namsuri. Namsuri langsung menghubungi Hambek memberitahukan bahwa Soah berniat dijatuhkan dari atas gedung oleh seseorang. Namun sudah terlambat, Soah sudah kandung dijatuhkan dan disaksikan langsung oleh Hambek. Hambek saat itu juga langsung terjun dari atas gedung menyusul Soah. Tanpa sengaja darah Soah mengenai Hambek dan membuat kekuatan Hambek kembali. Dan dengan itu Hambek bisa menyelamatkan Soah. Soah sendiri tidak bisa berkata-kata lagi setelah melihat apa yang dilakukan Hambek terhadapnya. Sekali lagi Hambek mengatakan kepada Soah bahwa dia adalah dewa. Namun setelahnya Soah pingsan. Soah dibawa ke istana Balon dengan keadaan masih tidak sadarkan diri. Sedangkan Namsuri terlihat bahagia melihat kekuatan Hambek kembali. Dia meminta Hambek merubah batu menjadi emas, dengan begitu keduanya bisa hidup tentram di dunia manusia. Namun setelah Hambek mencobanya, batu yang digenggamnya masih tidak berubah, yang artinya kekuatan Hambek kembali hilang. Sampai akhirnya Soah sadar dan menganggap apa yang terjadi sebelumnya adalah mimpi. Namun setelah Hambek mencubit kedua pipinya, barulah Soah sadar bahwa kejadian sebelumnya benar-benar nyata. Soah pulang dengan keadaan gemetar. Trauma penculikan sebelumnya membuat dia down. Dan Hambek memperhatikannya. Merasa tidak tega, akhirnya Hambek dan Namsuri mengantarkannya pulang. Di tengah perjalanan, Hambek penasaran siapa yang melakukan itu kepada Soah. Dan Soah pun tidak tahu. Hambek meminta Soah untuk mengingatnya. Siapa tahu ada orang yang dendam terhadapnya. Namsuri membenarkan dan meminta Soah melaporkannya ke polisi. Hingga akhirnya Soah sampai di rumahnya. Dan di momen itulah akhirnya Soah percaya bahwa Hambek adalah dewa. Momen itu juga dimanfaatkan Namsuri untuk menakut-nakuti Soah. Dia mengatakan kalau Soah tidak menampung tuanya di rumahnya, rumah Soah bakal kehilangan berkahnya. Mendengar itu jelas membuat Soah ketakutan. Dan berkat kebohongan Namsuri itu juga, akhirnya Hambek bisa tinggal satu rumah dengan Soah. Di saat Hambek sedang asik memperhatikan seluk-beluk rumah yang ditinggal Soah, tanpa sengaja dia melihat orang yang mencurigakan. Keesokan harinya, saat Soah bangun dari tidurnya,
Dia teringat dengan perkataan Hambek yang katanya bisa mengabulkan semua permintaan Soah hanya dengan menjentikan jarinya saja. Dari situ Soah mulai jengkel dan berpikiran seharusnya mudah bagi dewa untuk membuat sebuah rumah. Namun kata hatinya diketahui Namsuri. Namsuri menceritakan tentang Hambek. Dari mulai umur Hambek yang berusia hampir 3000 tahun dan soal hilangnya kekuatan Hambek. Setelah tahu bahwa Hambek kehilangan kekuatannya, Soah mulai berani dan berniat menemui Hambek. Namun yang membuat jengkel, Soah melihat Hambek sedang asik berendam di penampungan air rumahnya. Soah marah besar meminta Hambek untuk tidak seenaknya mandi di mana saja. Namun saat Hambek ingin menuruti wejangan Soah, Soah malah meralat pernyataannya. Karena Hambek tanpa tahu malu berdiri tanpa busana di depannya. Sehingga permintaan pelin-pelan dari Soah tersebut membuat Hambek jengkel. Akhirnya Soah memberikan sebuah handuk kepada Hambek. Hambek mendekati Soah dan mengancam agar Soah tidak menguji keimanannya. Dia juga mengatakan bahwa dia hanya perlu dilayani supaya dia betah di dunia manusia. Sebagai imbalan Hambek sudah membantunya. Setelah perdebatan dengan Soah, Hambek kembali melihat orang yang mencurigakan di rumah Soah. Yang setelahnya Hambek kembali membuat Soah pusing. Hambek maksa meminta dibelikan baju yang bagus untuk bertemu dengan Mora. Akhirnya keduanya pergi ke sebuah toko baju. Setelah Hambek mencoba semua baju di toko tersebut, yang pada akhirnya keduanya malah beli baju di pinggir jalan. Itu pun Soah mendapatkan diskon berkat keahliannya tawar-menawar. Namun di sana Hambek kembali melihat orang yang mencurigakan. Hambek tidak mengatakan itu kepada Soah, hanya saja Hambek saat itu juga langsung mengejar Soah yang sudah jalan duluan. Namun Hambek membuat Soah tersinggung lantaran terus-menerus memanggilnya pelayan. Soah protes jika Hambek membutuhkannya, Hambek tidak boleh memanggilnya seperti itu. Hambek menjelaskan bahwa dirinya tidak meminta permintaan kepada Soah. Hanya saja Hambek memperingatkannya bahwa Soah tidak boleh jatuh cinta kepadanya. Menurut Hambek, jatuh cinta kepada Hambek tidak ada obatnya. Mendengar Hambek tiba-tiba berkata seperti itu membuat Soah ketawa sendiri, seolah-olah dirinya suatu hari bakal jatuh cinta kepada Hambek. Hambek meminta batu keramat kepada Mora, dan dia juga bertanya keberadaan Biryom dan Jungdo. Namun Mora menolak memberikan batunya, dia juga menolak Hambek untuk tinggal di rumahnya. Alasannya karena Hambek sudah tidak mempunyai kekuatannya lagi. Mendengar itu Hambek terlihat marah, namun dia mempertanyakan apa yang harus Hambek lakukan agar Mora memberikan batunya. Dan Mora keceplosan bahwa dia ingin Hambek menghilangkan komentar negatif. Hambek yang mendengar itu kebingungan. Jenis apa itu komentar negatif? Untuk mencari tahu apa itu komentar negatif, akhirnya Hambek kembali menemui Soah. Namun sebelum mengatakan apa tujuannya, Hambek melihat Soah ditemui cowok ganteng. Malam itu akhirnya Namsuri mengetahui apa maksud Mora. Yang ternyata Mora hanya ingin menghilangkan komentar negatif di sosial medianya. Dan sekarang Namsuri sedang melaporkan satu persatu orang yang berkomentar negatif di sosial media Mora. Sedangkan Hambek memperhatikan Namsuri dengan tampang mudeng. Namsuri yang tahu Hambek tidak bisa baca tulis akhirnya memberikannya sebuah buku belajar alfabet kepada Hambek. Dan ajaibnya dalam hitungan detik saja Hambek sudah mengerti. Dan sekarang dia sedang melaporkan hater-haternya Mora. Hambek tiba-tiba saja teringat dengan orang yang mencurigakan yang selalu mengikuti Soah dan tiba-tiba saja mengkhawatirkannya. Hambek pun bertanya kepada Namsuri alasan Soah sampai selarut malam ini masih belum pulang. Akhirnya Hambek menunggu Soah di pinggir jalan sendirian. Saat ditanya oleh Soah apa yang dilakukannya saat ini, Hambek berdalih bahwa dia sedang berpikir cara mengembalikan kekuatannya. Soah juga membawakan ayam goreng untuk Hambek, namun Hambek menolaknya. Alasannya dewa tidak makan dan minum katanya. Yang setelahnya suara perut Hambek berbunyi sehingga membuat Soah tertawa mendengarnya. Saat itu Hambek menyadari bahwa malam itu Soah sedang berbahagia. Soah membenarkan dia hari itu mengaku bertemu dengan dewa yang sebenarnya. Dewa yang bisa membuatnya seharian bahagia. Seketika Hambek mengingat cowok ganteng tadi siang yang menemui Soah. Soah membenarkan bahwa orang itu yang dia maksud. Hambek keberatan Soah membandingkan manusia itu dengan dewa. Menurutnya tidak semua manusia ganteng itu dewa kesalnya. Keesokan harinya Hambek menjadi pengawal Mora. Namun yang terjadi malah Hambek sendiri yang diinjak-injak pennya Mora. Gara-gara itu Hambek dipecat dengan tidak hormat oleh Mora. Gara-gara itu juga membuat Hambek kesal dan kembali meminta Soah untuk menemuinya jalan-jalan. Akhirnya Soah dan Hambek pergi ke sebuah tempat, yang dimana tempat itu Soah bisa sepuasnya menghayal. Dia menghayal bisa berenang di lautan yang indah. Namun yang anehnya tiba-tiba saja di hayalannya tersebut menjadi berenang bersama Hambek.
Dan di hayalannya itu juga tiba-tiba saja Soah tidak bisa berenang tanpa Hambek. Soah kembali membuka matanya dan Hambek sedang menatapnya sambil meminta maaf kepada Soah. Mendengar itu membuat Soah kebingungan. Yang ternyata Hambek ingat sebelumnya dia melihat orang yang merusak mobil Soah. Hambek melihat orang itu menuangkan minyak rem ke dalam mobilnya dan mengendorkan bautnya. Dengan intuisi dewa yang dimilikinya, Hambek tahu resiko apa yang akan terjadi. Saat Hambek sadar dari lamunannya, Soah dari tadi mempertanyakan apa maksud Hambek meminta maaf kepadanya tadi. Namun Hambek tidak menjawabnya. Hambek malah mengambil kunci mobilnya dan siap menjadi supir pribadi Soah. Setelah beberapa menit Hambek mengemudikan mobilnya, Soah merasa ketakutan lantaran cara mengemudikan Hambek tidak beraturan. Belum lagi kecepatan mobilnya di atas ambang batas jalan tol. Soah memperingatkan Hambek untuk tidak macam-macam mengemudikan mobilnya. Selain Hambek tidak punya SIM, dia juga seorang pengemudi baru. Hambek yang sedari awal tahu ini akan terjadi, lantas memperlihatkan kepada Soah dan Namsuri bahwa kecepatan mobil yang dikemudikannya naik sendiri. Dia juga memperlihatkan rem mobilnya yang tidak berfungsi. Hambek dalam hatinya menenangkan Soah dan berjanji tidak akan membiarkan Soah terluka. Hambek membelokkan mobilnya dengan ugal-ugalan mencari jalan sepi. Hambek malah masuk ke dalam proyek konstruksi yang dimana jalan tersebut jalan buntu. Melihat di depannya ada mobil konstruksi yang terparkir, Hambek langsung membuka atap mobilnya dan meminta Soah mengikutinya. Hambek menggendong Soah dan menenangkan Soah yang sedari awal ketakutan. Hambek mengatakan Soah tidak akan terluka karena Soah milik dewa. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja sebuah pusaran air muncul melindungi keduanya. Sedangkan Namsuri masih berada di dalam mobilnya dan sekarang bertabrakan dengan mobil konstruksi. Untuk kedua kalinya Soah melihat kekuatan Hambek dan Soah kembali tidak percaya. Yang tidak lama dari itu, Namsuri dengan muka gosong menghampiri Hambek. Dia senangnya bukan main. Bukan senang karena Hambek selamat, melainkan senang karena kekuatannya kembali. Dia langsung memberikan batu meminta tuannya merubahnya menjadi emas. Namun Hambek menolaknya. Dia menyadari kekuatannya kembali hilang. Namun setelahnya Hambek meminta Soah untuk melaporkan orang yang menyabotasinya. Yang ternyata Hambek membiarkan orang itu berbuat jahat lantaran dia tahu di lokasi tersebut terdapat CCTV. Akhirnya pria jahat itu tertangkap dan terungkap bahwa orang itu adalah orang yang menjatuhkan Soah dari gedung. Dan orang itu juga tahu Hambek bukan orang sembarangan. Sepulangnya dari kantor polisi, Hambek meminta Soah balas budi kepadanya. Simpel saja, Soah diminta menjadi pelayan yang baik, menyiapkan air buat berendam, dan menyiapkan makan enak untuk Hambek. Hari itu Soah dengan semangat belanja banyak bahan-bahan masakan. Rencananya dia berniat masak untuk Hambek. Namun yang terjadi malah masakannya gosong yang berakhir Soah hanya menyajikan mie instan. Melihat Hambek yang sedari tadi terus melotot kepadanya, Soah mempunyai ide. Soah berniat memperlihatkan sosok dewa sejati menurutnya. Soah menghidupkan televisi dan memperlihatkan seorang chef yang sedang masak. Di depan Hambek, Soah berceloteh sendiri. Dia mengatakan bahwa sosok chef tersebut adalah dewa tepi idamannya. Dan dengan muka imutnya, Soah meminta Hambek memasak untuknya. Dan sekarang situasinya malah berbalik. Bermodal dengan memuji chef di televisi, sekarang Soah bisa memperbudak seorang dewa. Seperti biasa, Hambek tersinggung jika Soah memuji dewa lainnya selain dirinya. Yang akhirnya Hambek memperlihatkan cara dewa memasak. Bagaimana cara dia mencuci bahan makanan, bagaimana cara Hambek menggoreng cumi. Aksinya itu sukses membuat Soah melotot. Yang pada akhirnya malam itu Soah makan enak hasil perbudakannya. Namun di momen itu juga ada perilaku Hambek yang membuat Soah salah tingkah. Itu terjadi saat Hambek yang secara tiba-tiba memberikan makanan yang sudah dipotong-potong untuknya. Tidak hanya Soah yang merasakannya, Hambek pun sepertinya merasakan ada yang aneh. Entah kenapa setiap kali Soah menyentuhnya, Hambek selalu mematung. Malam itu Soah mabuk-mabukan sampai dia tidak sadar kalau dia tidur di kamar Hambek semalaman. Namsuri yang melihat Hambek dan Soah keluar dari kamar yang sama membuatnya curiga. Namun Soah saat itu juga mengalihkan pembicaraan. Yang tidak lama dari itu, Namsuri dihubungi seseorang yang ternyata adalah Dewa Biriom. Dia meminta Hambek bertemu di rumahnya. Namsuri terlihat khawatir dengan keselamatan Soah, mengingat kekuatan Hambek belum kembali. Namun walaupun begitu, Soah tetap meminta ikut. Dia penasaran dengan kekuatan Mora dan Biriom. Sesampainya di kediaman Biriom, Soah mendadak kasihan melihat Hambek.
Di saat Dewi Mora menjadi artis populer dan Dewa Biriom tinggal di apartemen paling mahal di Korea, sedangkan calon raja mereka jadi gelandangan. Namun keterkejutan Soah tidak soal itu saja. Usut punya usut, Biriom yang dimaksud Habek ternyata mantannya. Mengetahui fakta tersebut membuat Soah pingsan. Dan hal pertama yang dibicarakan Biriom adalah tentang Soah. Dia baru tahu kalau Soah pelayan dewa, dan Biriom mengakui tertarik kepadanya. Dia juga memperlihatkan kekuatannya seolah mengejek Habek. Dia pun menolak memberikan batunya. Namun katanya jika Habek bisa mendapatkan batu itu dari Mora, Biriom bisa mempertimbangkannya. Biriom meminta Habek meninggalkan Soah di rumahnya. Ada banyak hal katanya yang harus dibicarakan Biriom kepada Soah. Namun Habek nampak kesal mendengarnya apalagi saat Biriom mencoba menggoda Soah. Yang akhirnya Habek membawa Soah pulang dengan cara menggendongnya. Soah sadar dan sudah berada di kamarnya. Soah merasa kejadian sebelumnya hanya mimpi. Namun Habek malah membeberkan kenyataannya. Habek mengatakan bahwa Ahbin, nama manusia Dewa Biriom, adalah temannya. Habek juga menolak Biriom sebagai mantan Soah. Habek meminta Soah berhati-hati terhadap Biriom karena di kayangan Biriom terkenal playboy. Soah yang sadari tadi diceramai Habek lemas mengetahui kenyataan itu. Mulutnya terbata-bata mengatakan Ahbin adalah dewa. Yang setelahnya Soah diculik oleh Biriom. Habek yang mengetahui itu menyusul dengan Mora ke tempat Soah diculik. Di sana Habek melihat Soah disiksa oleh Biriom, sehingga membuat Habek dan Mora marah. Namun Biriom mengaku melakukan itu supaya Habek memperlihatkan kekuatannya. Dia tahu bahwa Soah adalah pemicu kekuatan Habek kembali. Dan sekarang Biriom berniat memancing kekuatan Habek dan memprovokasinya. Melihat itu membuat Habek marah. Tambah marah lagi saat Habek mengerti alasan Mora dan Biriom tidak menyerahkan batu dewanya. Habek menebak kalau batu-batu yang dipercayakan kepada Mora dan Biriom telah hilang. Dan ternyata benar. Mora mengaku Biriomlah yang menghilangkan dan Biriom juga yang menunda-nunda memberikan batu itu kepada Habek. Dan alasannya karena Mora dan Biriom takut dihukum Habek. Di tengah perdebatan itu tiba-tiba Yon Soah datang dan menampar Biriom. Dia juga mengabaikan Habek. Dan lucunya Soah membawa mobil Mora pergi sehingga membuat Biriom ketawa. Sedangkan Habek tidak ingin berbicara tentang batu saat ini dan meminta membicarakannya lain kali saja. Mendengar itu Mora semakin tidak enak dan meminta Habek untuk menyelesaikannya saat ini juga. Habek tidak mempedulikan Mora, dia malah meminta kunci mobil Biriom. Namun sebelum itu Habek memukul Biriom sebagai hukuman telah menghilangkan batunya. Habek dan Namsuri pulang ke rumah Soah. Dan di sini Namsuri mengerti bahwa Habek mengkhawatirkan Soah, apalagi Soah sudah semalam ini belum pulang. Akhirnya Habek memutuskan untuk menunggu Soah di depan gang rumahnya. Sampai akhirnya Soah pulang dan langsung ditolong pertanyaan tentang kondisinya oleh Habek. Kondisi Soah baik-baik saja, dia pun bertanya-tanya janji apa yang telah dibuat leluhurnya sampai-sampai Soah harus dipermainkan oleh para dewa katanya. Padahal Soah hanya ingin hidup nyaman dan aman. Soah meminta permintaan kepada Habek untuk mempertemukan dirinya dengan ayahnya dan dia akan bertanya tentang apa hubungan ayahnya dengan para dewa. Namun Habek tidak mengiyakan permintaan Soah. Hanya saja Habek berjanji akan melindungi Soah. Dia melakukan perjanjian ala manusia dan Soah berharap Habek menepati janjinya. Habek mengingat pertanyaan Soah tentang leluhurnya dan Habek ingat betul saat hari perjanjian itu yang ternyata leluhur Soah dihukum atas pengkhianatan dan penipuan terhadap dewa. Mengingat hukuman yang dijatuhkan kepada leluhur Soah saja membuat Habek merasa bersalah. Keesokan harinya Soah menemui Habek dan bertanya alamat rumah Mora. Soah bertanya seperti itu berniat mengembalikan mobil yang sebelumnya dia ambil. Mendengar itu Habek meminta Soah untuk tidak mengembalikannya karena Habek memerintahkan Mora untuk memberikan mobilnya itu kepada Habek dan Soah. Bahkan Habek memerintah Mora untuk mengganti nama hak milik mobil tersebut menjadi nama Habek dan Soah. Habek sekarang ada di apartemen Biriom. Mereka bertiga berniat menyelesaikan masalah soal batu. Dan diketahuilah bahwa dulu saat keduanya mendarat di bumi, tepatnya di gerbang surgawi, keduanya bertengkar. Keduanya saling menggunakan kekuatan mereka dan tepat saat keduanya bentrok, Jungdo menghentikan keduanya yang mengakibatkan batu yang ada di dalam diri mereka terbang entah kemana. Dua batu bisa mereka dapatkan dengan mudah namun batu milik Mora terpental jauh. Dan yang mencari batu milik Mora dilakukan oleh Jungdo. Namun yang menjengkelkan sejak saat itu Jungdo menghilang. Habek menghubungi Soah meminta Soah untuk menjemputnya.
sekaligus meminta Soah mengantarkan Habek ke suatu tempat. Yang ternyata Habek pergi ke lokasi saat pertama kali keduanya bertemu, atau tempat di mana Habek mencuri pakaian Soah. Soah juga mempertanyakan alasan Habek datang ke sana, yang ternyata Habek sedang mencari batu dewa yang terakhir. Tadinya Soah berniat membantu Habek mencarinya, namun setelah mendengar ciri-ciri batu tersebut yang sangat rumit, akhirnya Soah lebih memilih duduk sambil menyemangati Habek. Di momen itu, Soah mencoba mengabadikan kegiatan Habek dengan ponselnya. Namun setelahnya Soah malah salah tingkah saat Habek mengetahuinya. Supaya Habek tidak curiga Soah merekamnya, Soah meminta Habek untuk berfoto bersama sebagai kenang-kenangan. Di situ Soah tahu bahwa Habek tidak menemukan batunya. Soah juga tahu bahwa jika batu itu ditemukan akan menjadi pertemuan terakhir dirinya dengan Habek. Dalam hatinya Soah sedikit kecewa dengan janji Habek yang katanya bakal melindungi Soah. Tapi faktanya Habek melindungi Soah hanya sampai batu itu ditemukan saja. Yang setelahnya Soah berniat pergi untuk menemui Biriom. Mendengar Soah berniat dekat-dekat kembali dengan Biriom membuat Habek marah. Dia kembali memperingatkan Soah agar tidak bertemu lagi dengan Biriom. Dan Habek tidak mau tahu hari itu Soah harus pergi dengannya. Namun di hari itu juga Habek kembali bertemu dengan Dewa Maruk. Sayangnya, Jugolin bisa melarikan diri. Soah mempertanyakan Habek yang terus-menerus bermasalah dengan Jugolin. Akhirnya Namsuri menjelaskan bahwa untuk menghilangkan kutukan Jugolin mereka harus menangkapnya. Soah semakin penasaran dengan cara apa Habek bisa menghilangkannya. Soah bertanya dengan ekspresi penasaran dan pertanyaan itu membuat Habek batuk keselak. Dari tingkah Habek tersebut Soah langsung tahu bahwa untuk menghilangkan kutukan Jugolin Habek harus menciumnya kembali. Menyadari itu membuat Soah ngakak. Namun Soah pun penasaran apakah kutukan leluhurnya bisa juga dihilangkan. Sayangnya apa yang dilakukan leluhur Soah tidak bisa dihilangkan. Lantaran bukan kutukan melainkan janji yang mereka harus tepati. Setelah menggosipkan Jugolin, Soah kembali berniat menemui Biriom. Namun lagi dan lagi Habek melarangnya. Habek memberikan sebuah kertas yang sudah disobek-sobek. Kertas itu diberikan Biriom kepada Habek saat di rumahnya. Dan Biriom meminta Habek memberikannya kepada Soah. Yang ternyata alasan Soah ingin menemui Biriom untuk mengambil kembali surat penjualan tanahnya. Dan sekarang Habek marah besar kepada Soah melihat tanahnya dijual dan meminta Soah menjual yang lain saja. Begitupun Soah yang juga sama marahnya kepada Habek karena sudah menyobek-nyobek surat penjualan tanahnya. Alasan Soah menjual harta satu-satunya tersebut ternyata Soah sudah banyak hutang dan tidak punya harta lagi selain tanah itu. Soah pergi meninggalkan Habek, begitupun dengan Habek yang mengejarnya. Yang ternyata kekecewaan Soah tidak hanya berasal dari surat tanahnya. Dia juga kecewa karena sebentar lagi dia akan berpisah dengan Habek. Padahal katanya Soah baru saja merasakan bahagia di dekatnya. Habek yang mendengar itu mematung. Bahkan sekarang Habek tidak lagi mengejar Soah yang pergi. Namun tidak lama dari itu Habek melihat sebuah truk menabrak Soah. Sontak melihat itu Habek berlari ke arah Soah. Namun sesampainya di lokasi Habek melihat Soah sudah menghilang. Ternyata Soah diselamatkan Biriom yang sejak tadi mengikuti keduanya. Soah yang masih marah terhadap Habek, dia tidak mempedulikan apa yang terjadi barusan. Dan lebih memilih pergi begitu saja meninggalkan Habek dan Biriom. Tanpa mengucapkan terima kasih kepada Biriom yang sudah menyelamatkannya. Dan keesokan harinya Habek kembali menemui Soah, namun saat itu Habek terlihat kesal. Lantaran dia melihat Soah pagi-pagi sudah senyum-senyum sendiri dan menduga kalau Soah habis teleponan dengan seorang cowok. Setelahnya Habek bersama Mora pergi ke gerbang surgawi untuk mencari Judong. Lantaran di tempat itulah Judong menghilang. Namun sesampainya di sana Habek melihat sebuah bercak darah. Dan itu bukan darah dari dewa. Menurut Habek jika itu darah dewa maka tempat itu akan mensucikannya kembali. Dan fakta darah yang ditemukannya tidak menghilang, Habek dan Mora berasumsi bahwa itu adalah darah manusia setengah dewa. Setelahnya Mora mengalihkan pembicaraan. Dia merasakan ada yang aneh dengan rajanya seolah Habek betah di dunia manusia. Lantas Mora berpikiran bahwa itu gara-gara Soah. Mora yang tahu Habek tidak pernah berbohong, Mora meminta Habek jujur tentang perasaannya. Namun untuk kali ini Habek berbohong. Dia mengatakan bahwa Habek ingin segera mungkin menyelesaikan misinya dan kembali ke kayangan. Padahal aslinya yang dia inginkan bisa selama mungkin bersama Soah. Itu dibuktikan saat melihat Soah bersama dengan si ganteng Presiden Sin, Habek memperlihatkan kecemburuannya.
Hambek kembali ke rumah Soah tanpa menunggu Soah di gang rumahnya seperti biasa. Dia langsung menunggu Soah di rumahnya. Tepat Soah datang, Hambek berpamitan mengatakan bahwa dia akan kembali ke Kayangan. Dia juga mengizinkan Soah untuk menjual tanahnya. Namun ternyata bukannya senang dengan perkataan Hambek, Soah malah kepikiran. Keesokan harinya, Mora menangkap si Dewa Rakus Jogolin dan membawanya ke hadapan Hambek. Hambek langsung meminta penjelasan tentang batu berdarah temuannya. Perkiraan Hambek benar bahwa darah tersebut adalah darah dari manusia setengah dewa. Namun tidak lama dari itu, Hambek kembali dibuat kesal saat tanpa sengaja melihat Soah menemui Presiden Sin. Saat itu juga Hambek langsung ikut campur dengan aktivitas keduanya. Namun ternyata Hambek menemui Presiden Sin bukan mempermasalahkan tentang Soah, melainkan Hambek menuduh Presiden Sin sebagai si pemilik darah dari si manusia setengah dewa. Namun setelahnya Hambek pergi ke klinik Soah. Yang ternyata dia masih penasaran dengan hubungan Soah dan Presiden Sin. Dan Soah mengaku bahwa dia dan Presiden Sin tidak ada hubungan spesial. Yang setelahnya keduanya pergi berduaan. Bisa dikatakan kencan yang tidak keduanya sadari. Soah dan Hambek pergi ke sebuah tempat hiburan. Dan di momen itulah Soah menyadari bahwa seorang dewa pun masih bisa ketakutan. Bagaimana tidak Soah melihat Hambek ketakutan saat naik wahana roller coaster dan rumah hantu. Setelahnya Soah dan Hambek saling bercerita. Dan diketahuilah bahwa Soah ingin sekali bertemu ayahnya sebelum dia mati. Sekarang giliran Soah yang bertanya. Dia bertanya apa yang dia bicarakan dengan Presiden Sin tadi siang. Dan dengan pedenya Hambek mengaku bahwa tadi siang dia hanya memperingatkan Presiden Sin untuk tidak dekat-dekat dengan wanitanya. Mendengar gumbahan Hambek itu membuat muka Soah memerah. Keesokan harinya Hambek kembali menemui Presiden Sin dan berniat memastikan benar tidaknya dia seorang manusia setengah dewa. Dan saat keduanya jambak-jambakan, Hambek menemukan sebuah tanda. Yang tanda itu sejatinya ada di dalam tubuh Dewa Judong. Dan Hambek mempertanyakan itu kepada Presiden Sin. Namun saat Hambek berniat menghajarnya, Mora datang mencegahnya. Dia memperingatkan Hambek bahwa saat ini Hambek kehilangan kekuatannya. Sedangkan Presiden Sin mempunyai kekuatan yang bisa memusnahkan dewa. Daripada terjadi apa-apa kepada Hambek, Mora memilih membawanya pergi dan meninggalkan Presiden Sin. Keesokan harinya, Hambek tanpa sengaja melihat peta milik Soah. Peta itu bergambar sebuah pulau impian yang ingin Soah kunjungi. Namun mata batin Hambek malah melihat hal lain. Dia melihat peta yang diberikan Pendeta Agung padanya terpancar dari peta milik Soah. Berkat peta itu, Hambek berhasil menemui Dewa Jugong. Yang ternyata alasan Dewa Jugong tidak kunjung menemui dewa lainnya karena Jugong hilang ingatan. Yang setelahnya Hambek kembali ditemui Mora. Mora tidak lagi berbicara ngalor ngidul. Dia to the point meminta Hambek kembali ke Kayangan lantaran dia khawatir dengan sikap Hambek yang sudah mulai mempunyai perasaan kepada Soah. Keesokan harinya Hambek ditemui Biryom. Dia menjelaskan tentang Soah yang menjual tanah tempat gerbang surgawi berada kepada Presiden Sin. Yang Biryom takutkan jika itu terjadi bisa saja Presiden Sin membuat hal yang mengancam Kayangan. Saat itu juga Hambek langsung mencari Soah. Namun yang dilihat Hambek malah Soah sedang berkencan dengan Presiden Sin. Tentu saja itu semua pemikiran Hambek sendiri. Faktanya Soah menemui Presiden Sin untuk membatalkan penjualan tanahnya. Sadar Hambek memperhatikannya, tanpa sepengetahuan Soah dia menemui Hambek. Dia menyombongkan dirinya bahwa dia akan menjadi cowoknya Soah dan akan menggantikan Hambek menjadi pelindungnya. Hambek hanya diam mendengar itu, yang pasti setelahnya dia menemui Soah. Dia marah kepada Soah mengatakan dia menginginkan Soah menjual tanahnya kepada orang lain, bukan kepada Presiden Sin. Jelas marah Hambek yang sebenarnya bukan tentang itu, melainkan akibat dari kecemburuannya terhadap apa yang sebelumnya Hambek lihat. Namun setelahnya Hambek luluh saat mendengar penjelasan Soah yang mengatakan bahwa dia membatalkan jual beli tanahnya dengan Presiden Sin hanya untuk Hambek. Keesokan harinya Dewa Jugong akhirnya sadar. Dan sekarang ketiga batu sebagai syarat Hambek menjadi Raja Dewa terpenuhi. Namun tidak ada raut kebahagiaan di wajah Hambek. Saat Dewa Jugong menyadari itu dan mempertanyakan kepada Hambek, Hambek pun tidak bisa menjawabnya. Keesokan harinya Hambek menemui Soah. Namun sekarang giliran Soah yang mengacuhkan Hambek. Tidak menyerah, Hambek kembali menunggu Soah di tempat biasa. Dan disinilah keduanya saling mengetahui perasaan masing-masing. Namun di saat yang sama, Soah memutuskan untuk mengubur perasaannya tersebut.
Bukan apa-apa, Soa sadar mempunyai perasaan cinta terhadap seorang dewa merupakan kesalahan. Hambek dengan berat hati hanya bisa mendukung apa yang sudah Soa putuskan. Sejak Hambek sadar tidak bisa memiliki cinta terhadap manusia membuat keseharian Hambek murung. Kondisi itu disadari Dewa Judong. Dan sekarang Dewa Judong tahu penyebab tuanya seperti itu. Akhirnya Dewa Judong menemui Hambek. Dan sekarang dia berubah menjadi pakar percintaan. Dengan kata-kata motivasinya, dia mengingatkan bahwa dunia Hambek dan Soah berbeda. Dia juga memberikan solusi jitu dengan menyarankan Hambek untuk segera kembali ke kayangan untuk meminimalisir rasa sakit di keduanya. Keesokan harinya dia berniat menemui Soah sambil membayangkan perkataan Presiden Jin yang katanya akan merebut Soah dari Hambek. Dalam perjalanannya dia melewati pasar yang menjual barang-barang antik dan dia berniat membeli sesuatu untuk Soah. Namun berhubung duitnya kurang, akhirnya Hambek yang memiliki paras yang ganteng di-endorse oleh beberapa pedagang. Sebagai imbalannya, Hambek bisa membawa barang incarannya. Akhirnya Hambek dan Soah bertemu di sebuah rumah makan. Saat itu Hambek memberikan hadiah sebagai kenang-kenangan darinya. Hambek juga menceritakan perjuangan dirinya untuk membeli barang-barang itu kepada Soah. Mendengar itu membuat Soah kagum. Baru tadi siang Hambek dan Soah baikan, malamnya Hambek marah besar saat melihat Soah sedang bermesraan dengan Presiden Jin. Hambek langsung menampar Presiden Jin. Sebelum keributan semakin besar, Soah menghentikan Hambek. Dengan napas yang tidak teratur, Hambek meminta penjelasan kepada Soah. Namun Soah tidak berniat menjelaskannya. Alasannya Hambek bukan siapa-siapanya. Malam itu Hambek patah hati. Dia menghubungi Biryom dan yang terjadi malah Biryom memanfaatkan keadaannya. Hambek yang tidak tahu minuman yang diberikan Biryom bisa membuatnya mabuk. Dengan polosnya Hambek menghabiskan satu botol. Yang berakibat dia meracau sepanjang jalan mengutarakan semua perasaannya kepada sebuah kotak surat. Belum lagi dia membuat keributan dengan berkelahi di jalanan. Biryom lantas membantu Hambek dan membawa Hambek ke tempat Soah. Dan yang terjadi, akhirnya Soah tahu perasaan sebenarnya dari Hambek. Pagi pun tiba, Soah pura-pura tidak tahu dengan kejadian semalam. Dia bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Namun saat itu Soah melihat bahwa Hambek sedang asik membaca buku bertema percintaan. Lantas Soah meminta Hambek untuk membacakannya juga. Cerita di dalam buku itu mengingatkan Soah terhadap apa yang pernah terjadi di antara dirinya dan Hambek. Hari itu Hambek berjanji jika kekuatannya kembali dia akan mengabulkan semua permintaan Soah. Dan di hari itu juga keduanya berniat liburan ke pantai. Namun tiba-tiba keduanya dikejutkan dengan kedatangan Mora. Mora marah dengan apa yang diketahui sebelumnya yang ternyata Biryom memberikan video saat Hambek mabuk. Video itu berisi Hambek mengakui perasaannya terhadap Soah dan keinginannya hidup bersama Soah. Dan saat ini dengan mode cemburu, Mora marah besar terhadap Soah. Menurut Mora, Soah tidak pantas mencintai seorang dewa sebelum akhirnya Mora menculik Soah. Mora membawa Soah ke atas gedung dan di sana Mora mengatakan tentang fakta alasan kenapa leluhur Soah bisa jadi pelayan para dewa. Yang ternyata dahulu kala Hambek di dunia kayangan pernah jatuh cinta kepada manusia. Namun saat wanita yang dicintai Hambek tersebut mendapatkan keabadian, dia malah berkhianat. Dan datanglah dua orang kerabat wanita itu dan bersujud di depan para dewa. Dia memohon pengampunan dan sebagai gantinya dia berjanji dia dan keturunannya bakal menjadi pelayan para dewa selamanya. Kembali ke dunia nyata. Setelah Soah mendengar cerita tentang alasan leluhurnya menjadi budak, dia merasa tidak adil jika Soah harus menanggung semua kesalahan yang dilakukan leluhurnya. Akhirnya Soah kembali pulang yang sudah ditunggu Hambek di rumahnya. Namun Hambek melihat ada yang tidak beres dengan sikap Soah sejak Soah diculik Mora sebelumnya. Hambek mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya keduanya obrolkan. Namun Soah mengatakan bahwa dia dan Mora tidak membicarakan apa-apa. Hanya saja setelahnya Soah meminta Hambek untuk segera balik ke tempat asalnya. Yang ternyata sebelumnya Mora menjelaskan kepada Soah bahwa dia tidak menyalahkan Soah. Hanya saja dia mengkhawatirkan Hambek. Takdirnya sebagai dewalah yang membuat Hambek tidak boleh terus-menerus tinggal di bumi. Jika itu terjadi, Hambek bisa hilang. Setelah mengatakan itu, Soah terlihat sedih. Keesokan paginya, Hambek benar-benar berpamitan. Dia memberikan barang-barang yang sebelumnya pernah diberikan Soah. Hambek juga berpesan kepada Soah agar dia menjaga kesehatannya. Mendengar itu, Soah hanya bisa menangis sambil melihat Hambek pergi meninggalkannya. Setelah beberapa hari ditinggal Hambek, kehidupan Soah bukannya normal malah dihantui perasaannya terhadap Hambek.
Soah saat ini benar-benar tidak bisa move on terhadapnya. Bahkan saking cintanya terhadap Habek, seorang presiden Shin pun dicuekin. Sampai suatu ketika masalah demi masalah mampir di hidup Soah. Salah satunya Soah tidak bisa membayar tempat prakteknya, sehingga semua aset di dalam tempat itu disita. Soah pulang dengan muka acak-acakan sampai akhirnya di malam itu Soah melihat orang yang dirindukannya sedang menunggunya. Dan itu bukan mimpi, dia benar-benar Habek. Saat itu juga Soah lari dan memeluknya. Yang ternyata alasan Habek kembali ke bumi lantaran Habek diutus oleh atasannya untuk kembali ke bumi dan mempelajari arti kehidupan. Tidak seperti sebelumnya yang dimana Habek ngomel-ngomel saat diutus Pendeta Agung, sekarang Habek tersenyum mendapatkan tugas tersebut. Keesokan paginya, Soah bangun tidur dengan ekspresi terkejut. Dia langsung mencari Habek, takutnya pertemuan dengan Habek semalam hanya mimpi saja. Namun saat Soah melihat Namsuri membuat Soah lega. Saat itu Namsuri kebingungan melihat Soah masih berada di rumahnya. Akhirnya Soah menceritakan permasalahan yang dialaminya. Namun Soah tidak peduli dengan masalahnya tersebut lantaran sekarang Soah sudah menemukan obatnya yaitu Habek. Yang setelahnya Habek menemui Biriom dan Mora. Sehingga membuat keduanya terkejut, terlebih lagi Mora. Dia terlihat tidak suka. Mora menduga kedatangan Habek ke bumi hanya untuk Soah. Biriom yang menyadari Mora cemburu lantas memperingatkan Habek untuk tidak mempermainkan Mora dan mengancam akan memusuhinya jika itu dilakukan Habek. Yang tidak lama setelahnya Biriom menemui Presiden Shin yang saat itu sedang bersama Soah. Dan Soah melihat keduanya berkelahi. Saat itu juga Soah menghubungi Habek dan menceritakan apa yang terjadi pada Biriom dan Presiden Shin. Tidak lama dari itu Habek dan Mora muncul di tempat perkelahian. Setelah perkelahian itu usai, Habek kembali ke rumah yang langsung ditodong pertanyaan oleh Soah. Soah mempertanyakan tentang identitas Presiden Shin. Yang dia tebak adalah dewa sama seperti Habek. Mendengar itu Habek malah cemburu dan marah kepada Soah yang terus-menerus bertanya soal Presiden Shin. Keesokan harinya, Hanbek kembali bertemu dengan Biriom untuk mempertanyakan permasalahan dirinya dan Presiden Shin. Yang ternyata Biriom mempunyai dendam terhadap Presiden Shin. Itu terjadi saat Habek memerintahkan Biriom untuk menangkap si wanita yang mengkhianatinya. Saat itu perempuan itu bersama Presiden Shin kecil. Dan Presiden Shin kecil tanpa sadar mengeluarkan kekuatannya sehingga menewaskan bawahan Biriom termasuk orang terdekat Biriom. Mendengar cerita Biriom tersebut membuat Habek marah lantaran selama ini Habek tidak pernah tahu akan kejadian tersebut. Namun Mora tiba-tiba datang membela Biriom. Dengan marah Mora mengatakan bahwa semua kejadian itu gara-gara Habek yang memerintahkan Biriom untuk menangkap perempuan pengkhianat itu. Sedangkan Soah dia diculik oleh Dewa Jugolin. Dia menenangkan Soah, dia juga menjelaskan tidak berniat jahat terhadapnya. Hanya saja Dewa Jugolin meminta bantuan Soah untuk menenangkan Presiden Shin. Yang ternyata Presiden Shin mengingat semua yang terjadi di masa lalu. Dan gara-gara itu membuat Presiden Shin depresi dan terpuruk. Soah yang berprofesi sebagai psikolog mencoba menenangkan Presiden Shin. Soah meyakinkan Presiden Shin bahwa dia orang baik. Dan Presiden Shin adalah salah satu orang yang selalu membantu Soah. Berkat Soah tersebut membuat Presiden Shin bisa bangkit dan berterima kasih kepada Soah. Setelah itu Hanbek dan Soah berkencan. Soah juga bercerita banyak tentang hidupnya. Dia menceritakan kebahagiaannya hilang sejak ayahnya menghilang entah kemana. Dan impian Soah saat ini hanya ingin bertemu ayahnya dan bertanya alasan ayahnya meninggalkannya. Akhirnya keduanya kembali pulang. Namun di depan rumah mereka, keduanya sudah disambut oleh Mora dengan ekspresi yang cukup bahagia. Usut punya usut, ternyata Mora mengantarkan surat dari petinggi dewa. Dan surat itu berisi pesan petinggi dewa meminta Habek untuk kembali. Setelah menerima surat itu membuat Habek menjadi pendiam, sedangkan Soah diam-diam menangis. Namun setelahnya Habek mendapatkan informasi tentang ayahnya Soah dari Dewa Judong. Dewa Judong mengetahui tentang apa yang terjadi kepada ayahnya Soah. Yang ternyata ayahnya Soah meninggal saat menyelamatkan Soah Bondir. Hingga saat ini jasad ayahnya Soah masih berada di dalam air. Habek menceritakan tentang semua itu kepada Soah, sehingga membuat Soah tidak kuasa menahan tangisnya. Keesokan harinya, Habek membawa Soah ke pinggir sungai. Habek berniat menepati janjinya untuk mempertemukan Soah dan ayahnya. Habek dan Soah menyelam ke dasar sungai sampai akhirnya keduanya menemukan ayahnya Soah yang sudah terbujur kaku di dasar sungai. Namun jasadnya dilindungi oleh sebuah kalung.
Dan kalung itu persis seperti kalung Hambek pemberian pendeta agung yang hilang. Diceritakan ayahnya Soah dimakamkan. Di hari yang sama, hari itu juga hari terakhir Hambek diizinkan berada di dunia. Namun sebelum benar-benar Hambek pergi, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan pendeta agung. Yang ternyata selama ini pendeta agung terus-menerus mengawasi Hambek dan Soah. Pendeta agung menyatakan bahwa misi yang ditugaskan kepada Hambek dan Soah diselesaikan dengan baik. Sebagai imbalannya, Soah dan keturunannya dibebaskan menjadi pelayan dewa selamanya. Pendeta agung juga memberikan reward lainnya kepada Soah dan memberikan Soah permintaan. Namun Soah malah meminta Hambek yang jelas-jelas tidak mungkin dimiliki Soah. Hambek akhirnya kembali ke Kayangan untuk melakukan penobatan sebagai raja para dewa. Diceritakan waktu terus dan Soah hidup seperti biasanya tanpa kehadiran Hambek. Hingga suatu ketika saat Soah pulang, dia dikejutkan dengan keberadaan Hambek yang sedang menunggunya. Dan itulah akhir dari drama ini. Selesai.